Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya CPP Petani Bahagia Channel. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat semua sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat berkebun walaupun hanya di pekarangan rumah. Alhamdulillah, tanaman terong saya ini sudah mulai beranjak di masa generatif, yaitu di masa pembuahan ya sahabat. Jadi intinya tanaman terong di masa pembuahan ini sangat membutuhkan yang namanya unsur hara yang tercukupi, baik itu unsur hara makro berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, zat besi, dan juga mangan, bahkan vitamin lain seperti juga vitamin B. Mengapa tanaman terong dan juga tanaman lain di usia generatif membutuhkan unsur hara yang lengkap berupa nitrogen, fosfor, kalium, dan juga unsur hara mikro lainnya? Karena unsur hara nitrogen ini sangat berperan penting, utamanya untuk menghijaukan daun, mempercepat pertumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk fosfor ini berperan penting sahabat dalam membentuk bunga dan buah. Nah, ini sepertinya bunga dan buahnya kurang begitu banyak, oleh karenanya sangat dibutuhkan tambahan unsur hara berupa fosfor. Adapun untuk unsur hara kalium adalah untuk membantu proses pembungaan dan pembuahan serta mencegah buah agar tidak mudah rontok, begitu juga bunganya. Nah, di sini sahabat, saya akan memperlakukan tanaman terong saya ini untuk saya berikan pupuk yang unsur haranya lengkap, namun pemberian pupuk ini saya menggunakan pupuk organik cair yang 15 hari yang lalu baru saya buat dan sudah siap untuk dipanen dan diaplikasikan kepada tanaman. Berupa pupuk apa itu sahabat? Jangan kemana-mana ya, tetap disimak, tetap diikuti, dan berkenan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Nah, ini dia pupuk organik cair saya yang saya buat pada video sebelumnya pada tanggal 24 bulan 5. Sekarang sudah tanggal 7 bulan 6 atau bulan Juni. Bisa kita saksikan bersama-sama sahabat. Nah, ini hasilnya sahabat. Nah, bisa dilihat sudah mengeluarkan jamur-jamur, bahkan ada bakteri calon jakaba ini. Namun di sini saya kan tidak akan membuat jakaba, tapi saya akan manfaatkan ini dari pupuk organik cairnya ini sebagai pupuk cair. Ini pupuk organik cair yang saya buat dari campuran pisang, kulit pisang. Ini bisa kita lihat sama-sama. Dari pisang yang sudah tidak layak konsumsi, kulit pisang, dan juga saya campur dengan daun kelor, dimana sama-sama juga kita ketahui bagi sahabat tani organik, daun kelor itu mengandung unsur hara nitrogen yang sangat tinggi dibanding dedaunan-dedaunan hijau lain. Nah, di sini juga dari pisang dan kulit pisang yang sudah tidak layak dikonsumsi mengandung unsur hara berupa fosfor, kalium, dan kalsium, bahkan mangan dan zat besi. Oleh karenanya, dengan perlakuan fermentasi ini menjadi pupuk organik cair, insya Allah unsur haranya akan lengkap. Oke, selanjutnya sebelum saya lakukan pengaplikasiannya terlebih dahulu akan saya saring. Nah, untuk penyaringannya cukup sederhana saja saya. Yang penting intinya antara sampahnya dan airnya terpisah. Selanjutnya langsung saja kita saring. Ini hasilnya. Ini untuk sampahnya.
Dan ini hasil dari air pupuk organik cair yang super lengkap, yang mengandung unsur N, P, dan K, bahkan unsur mikro lainnya. Nah, sedangkan untuk sampahnya ini bisa kita aplikasikan ke tanaman dan juga bisa kita jadikan kompos. Kalau saya ini akan saya jadikan kompos nanti sahabat, karena dari unsur mikroorganismenya yang sangat banyak, apabila kita campurkan ke pengolahan kompos kita yang sedang kita buat, akan lebih mempercepat terjadinya penguraian atau pengomposan. Sekarang kita lakukan cara pengaplikasiannya dengan cara kocor. Sini saya siapkan air sebanyak 10 liter. Adapun untuk dosisnya ini perbandingannya 1:10. Sini 10 liter dan akan saya campurkan dengan pupuk organik cair Super NPK ini sebanyak 1 liter. Kurang lebihnya dalam satu gayung ini 1 liter ya sahabat. Ini masukkan, aduk-aduk. Sekarang kita lanjut pengaplikasiannya. Kita kembali ke tanaman terong saya yang sudah di masa generatif ini. Cara pengaplikasiannya, dari dosis yang ada 1 liter ini yang setelah dicampur dengan pupuk organik cairnya, kita berikan kurang lebih setiap tanaman ini antara 200 sampai 250 ml. Jadi kurang lebih dari satu gayung ini kita berikan 4 titik daripada tanaman seperti ini. Bisa sahabat lihat, cabai saya dari pertama tanam hingga saat ini hanya menggunakan pupuk organik, baik itu kompos maupun pupuk organik cair yang saya buat ini. Seperti ini. Ini baru saja cabai yang baru saya pruning 3 hari yang lalu, dan sekarang sudah tampak ada tunasnya. Insya Allah setelah kita lakukan pemberian dari pupuk organik cair ini, dalam waktu 1 minggu ke depan bunga akan bermunculan sehingga nanti buah akan menjadi lebih lebat. Begitu juga dengan tanaman seledri saya. Nah, bisa sahabat simak ya. Ini hanya menggunakan pot kecil, namun alhamdulillah seledri ini hanya dengan pupuk organik, baik organik cair maupun pupuk kompos, bisa sahabat nilai sendiri. Alhamdulillah subur. Nah, sedangkan untuk tanaman-tanaman sejenis seperti seledri dan lain-lain, kita berikan sedikit saja, cukup antara 200 ml sampai 150 ml, atau sekali kocor begini. Nah, jadi dalam 1 liter itu bisa sampai 5 sampai 7 titik tanaman. Sedangkan untuk pupuk organik cair hasil penyaringan ini kita tempatkan di tempat penyimpanannya, bisa menggunakan galon bekas seperti saya ini, bisa menggunakan jerigen dan bahan-bahan lain. Nah, nanti dari pupuk organik cair ini sahabat, semakin lama kita biarkan, dia akan semakin baik. Adapun setelah kita masukkan di tempat penyimpanannya, nanti saat kita taruh, kita simpan, jangan dilakukan penutupan rapat ya. Karena nanti kalau kita lakukan penutupan rapat, bukan jadi pupuk organik, tapi malah bisa jadi fermentasi alkohol. Nanti akan saya tunjukkan cara melakukan penutupannya. Alhamdulillah, jadi 1 galon. Nah, di sini dalam galon ini sudah saya berikan lubang. Saya berikan lubang, tujuannya apa? Untuk supaya nanti dalam proses fermentasi lanjutan dari pupuk organik cair ini, dia untuk gasnya akan sirkulasinya normal, gasnya keluar, dan oksigen yang akan nanti masuk ke dalam pupuk organik cair ini
akan lebih meningkatkan kualitasnya. Karena pupuk organik cair juga akan membutuhkan oksigen, di mana oksigen tersebut yang sudah menyatu di dalam pupuk ini kita aplikasikan ke tanaman, itulah yang namanya pupuk organik cair yang super mantap. Demikian sahabat, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.